Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Lau ana li ibni Adam mil'a wadin malan," kalau seandainya seorang anak Adam punya harta sebanyak satu lembah, la ahabba anna lahu ilaihi mithlahu, maka tentu dia ingin punya harta seperti itu lagi, seperti ingin punya dua lembah. Wala yamla'u aina ibni Adam illa turab, dan tidak akan memenuhi mata seorang anak Adam kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Tapi perhatikan hadis ini. Hadis ini bercerita tentang bagaimana sifat manusia yang tamak, dan ini sifat dasar manusia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu suka sekali dengan harta. Kecintanya terhadap harta syadid, sangat kuat. Ini menimpa banyak manusia. Siapa yang tidak ingin punya harta? Siapa yang tidak ingin bersenang-senang punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya kebun, punya villa, punya macam-macam manusia. Ya. Senang dengan kemewahan. Tetapi sifat dasar manusia, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Kalau sudah dikasih harta, dia tidak berhenti. Selalu ingin lebih dan lebih dan lebih, tidak puas. Bahkan dalam sebagian riwayat, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Jika seorang anak Adam punya dua lembah emas, bukan satu lembah, dua lembah emas dia sudah punya. Labtagha salisan, dan dia ingin mencari lembah emas yang ketiga. Nabi tidak mengatakan jika dia punya dua lembah sapi atau onta atau kambing emas. Harta apa lagi yang lebih hebat daripada emas? Emas harta yang termulia. Artinya kalau sudah punya emas sudah punya apa-apa. Bayangkan punya dua lembah emas. Tapi apakah dia berhenti sampai situ? Jawabannya tidak. Dia terus tamak. Dia terus tamak. Ini sifat kebanyakan manusia. Tidak pernah berhenti. Dia hanya bisa berhenti, kata Nabi, wala yamla'u jawfa ila turab. Kalau mulutnya sudah kemasukan pasir, matanya sudah kemasukan pasir, kalau masuk kuburan baru berhenti. Dan Allah isyaratkan dalam Al-Quran, kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka telah dilalaikan oleh sikap banyak-banyakan, takatsur, banyak-banyakan. Perbanyak harta, perbanyak mobil, perbanyak rumah, perbanyak ini, perbanyak macam, bangga-banggaan. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan, sampai kalian masuk kuburan baru kalian berhenti. Manusia pandangannya selalu ke atas masalah dunia. Tidak pernah puas, tidak pernah qanaah. Makanya di sini Nabi SAW ingatkan, ketika seorang tamak dengan dunia, maka dia sangat mudah untuk melakukan banyak dosa. Dia sangat mudah melakukan banyak dosa. Makanya di akhir hadis kata Nabi SAW, wala yamla'u aina ibni Adam ila turab. Tidak akan memenuhi matanya, artinya dia tidak akan berhenti terus melihat harta, melihat keindahan harta, terus nyari dan tidak berhenti kecuali matanya sudah dipenuhi oleh tanah, yaitu masuk kuburan. Kemudian di akhir hadis kata Allah, wa yatubullah ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertobat. Isyarat bahwasanya rakus dengan harta, tamak dengan harta ini membuat seorang banyak terjerumus dalam dosa-dosa. Banyak. Praktek-praktek riba dia langgar, lewatin aja, dia melakukannya, ya. Cara-cara haram, menipu orang, dan banyak praktek-praktek haram dilakukan oleh manusia, tidak lain untuk mendapatkan lembah emas yang ketiga. Yang menakjubkan, Nabi tidak berbicara tentang orang yang miskin. Kalau miskin mungkin dia kepepet, dia mencuri, kita bilang mungkin ada uzur lah, dia mencuri, dia nggak bisa, kalau nggak mencuri dia lapar, mati. Ini bukan, Nabi bercerita tentang orang sudah punya dua lembah emas, masih terus mencari. Orientasinya tetap dunia, pandangannya terus ke atas, tidak pernah melihat ke bawah, tidak pernah puas. Orang sebenarnya tidak akan pernah bahagia. Dia mau cari harta yang begitu banyak, dan dia tidak bawa mati harta tersebut. Begitu dia meninggal, harta tersebut dia tinggalkan. Dia tidak pakai kecuali kain kafan, siapapun dia. Mau raja, mau apa, cuma kain kafan masukkan dalam kuburan, selesai. Harta yang dia kumpulkan selama ini tidak akan dia bawa. Dalam hadis kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam berkata, hartaku hartaku. Qala wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait. Wahai anak Adam, kau bilang hartamu hartamu. Bukankah hartamu cuma 3? Yang pertama apa yang kau makan, itulah hartamu yang benar-benar kau nikmati.
Yang kau tidak nikmati kau kumpulkan jadi bongkahan emas, kau masukkan dalam ruang tersembunyi, dalam ruang bawah tanah, tidak kau nikmati. Yang kau nikmati yang kau makan. Wa halaka ya ibn adam min malika ila ma akalta fa afnait. Yang kau makan maka selesai, itulah hartamu. Aw labista fa ablait, atau kau beli baju kau pakai sampai bajumu menjadi usang, itulah. Aw tasaddaqta wa fa amdait, atau kau sedekahkan sehingga kau dapat pahalanya di akhirat. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain itu, maka akan sirna atau kau akan tinggalkan buat orang lain. Sudah, itu bukan hartamu lagi. Seorang ngumpulin harta banyak-banyak, ya. Sampai sudah punya 2 lembas masih cari lembah yang lain. Harta itu seperti air asin, semakin diminum semakin haus. Tidak akan ada ujungnya. Tidak akan ada ujungnya. Dan ini yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara harta. Tengkar sama keluarga, sampai bunuh-bunuhan gara-gara masalah waris. Ribut, memutuskan silaturahmi gara-gara urusan warisan, banyak hal. Makanya setelah Nabi menyebut tentang masalah harta, Nabi mengatakan wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bukan berarti ketika kita mencela sikap orang yang mencari harta tidak berhenti-berhenti, bukan berarti kita mencela harta. Harta sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam pembahasan hadis tentang zuhud, dia mengatakan harta tidak dicela secara zatnya dan tidak dipuji secara zatnya. Dia hanyalah dunia. Dia sama seperti waktu. Kita enggak boleh mencela waktu karena waktu enggak bisa berbuat apa-apa. Waktu enggak bisa. Waktu adalah tempat bergulir perbuatan. Kita enggak boleh mencela waktu, enggak boleh bilang zaman edan, hukumnya haram. Enggak boleh. Kalau zaman orang-orang sebagian orang edan ya mungkin sebagian orang edan, tapi kalau zamannya edan enggak boleh. Ya, Nabi pernah berkata, yaqulullah yasubbud dahar. Orang-orang mencela masa, padahal aku adalah sang masa. Artinya Allah yang membolak-balik. Uqallibul laila wan nahar, Allah yang mengatur masa. Masa tidak dinisbahkan karena masa ini tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak, ya. Bisa apa sama harta? Harta makanya masa, ya. Masa adalah tempat bergulirnya perbuatan. Sama seperti enggak boleh kita mencela angin, tidak boleh kita mencela panas misalnya yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh mencela hujan, turunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan masa itu tidak bisa dicela dan dicerca secara zatnya. Yang tercela adalah yang mengisi masa tersebut, mengisi waktu tersebut, mengisi zaman tersebut. Kalau diisi dengan keburukan maka tercela, diisi dengan kebaikan maka terpuji. Demikian juga dengan harta. Harta tidak tercela secara zatnya. Allah menciptakan harta. Allah menundukkan bumi. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian, maka berjalan di segala penjuru bumi. Ya. Allah memberikan harta. Ya. Allah memberikan harta. Nah, celaan dan cercaan kembali kepada pemilik harta. Dia gunakan harta tersebut untuk apa? Kalau dia gunakan harta tersebut untuk kebaikan, untuk ketakwaan, untuk sedekah, maka jadilah harta tersebut harta yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nikma al-malu salih lirajuli salih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta yang baik adalah milik seorang laki yang saleh. Seorang laki yang saleh. Kalau harta tersebut bisa jadi sangat mulia jika dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Karena tersebut dia akan gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari lembah emas, tapi lembah emas itu bukan untuk dirinya tapi untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mencarinya dengan tamak. Perhatikan, seorang mencari harta dengan tamak itu tercela. Dari hadis Hakim bin Hizam, dia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu fa'atani, thumma sa'altu fa'atani." Aku minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kasih. Ini ketika kalau tidak salah dalam perang Hunain. Rasulullah dapat ghanimah yang banyak. Maka Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah datang kepada Nabi, dia minta, Rasulullah kasih. Itu saya minta lagi, kata Rasulullah, ini ambil lagi. Saya minta lagi, Rasulullah kasih. Setelah Rasulullah kasih sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tegur si Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kata Nabi, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwa." Wahai Hakim bin Hizam, sungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Harta hijau adalah manis. Hijau yaitu enak dipandang, manis enak dirasa, itulah harta. Semua orang mengakui harta. Kita punya uang, ATM sudah 100 juta aman, ATM 1 miliar apalagi aman. Tapi kalau ATM sudah tinggal 500 ribu mulai deg-degan ya. Mau kalau udah punya 1 miliar mau beli apa saja bebas. Uang banyak. Maka uang itu khadirah hulwah, hijau manis. Orang punya mobil mewah, punya rumah mewah, pandang senang dia melihatnya.
dinikmati memandang harta-harta tersebut. Kenapa? Karena memang enak dipandang. Tetapi Nabi mengingatkan, "Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fih." Barang siapa yang mengambil dengan jiwa yang tidak rakus, maka akan diberkahi. Dapat, tapi jangan rakus tamak seperti melihat sesuatu ya, seperti orang kelaparan lihat makanan, seperti orang bernafsu lihat perempuan. Dengan semangat, enggak boleh. Kita orang Islam enggak boleh ambil harta seperti itu, enggak boleh. Enggak berkah kata Nabi SAW. Siapa yang mengambilnya dengan tamak tidak berkah. Tapi kalau dia mengambil dengan tidak tamak, burika lahu fih, maka akan diberkahi. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin, siapa yang mengambil harta dengan semangat, israf yaitu semangat, tamak, lam yubarak lahu fih, maka tidak akan diberkahi. Wa kana kalladhi yakulu wa la yashba, maka dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Al yadul ulya khairun minal yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Hakim bin Hizam setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia tidak pernah lagi semangat untuk mencari harta. Kalau dia pun ambil harta tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan tamak. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita waspada. Jangan sampai kita seperti lelaki yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dzab labtagu salian." Sudah dapat 2 lembah, ingin cari lembah ketiga, tidak pernah berhenti. Harus umur kita ini semakin habis ya. Sebagian habis mencari lembah lagi. Sudah cukup, sudah punya 2 lembah, harusnya sudah tenang. Sudah fokus untuk beribadah. Ini cari lembah ketiga, lembah keempat. Apalagi sudah umur 80, 90. Waliyadzubillah. Tapi yang hadis terakhir ya, dalam bab taubat. Tetapi bagaimanapun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yatubullah ala man tab." Siapa yang bertobat, maka Allah terima tobatnya. Siapa yang bertobat, Allah terima tobatnya. Ya mungkin dia waktu mengambil harta dengan rakus, dengan ini, praktek riba, dengan menipu orang, dan semuanya, yang penting dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia punya hak orang lain dia ambil, semaksimal mungkin dia kembalikan. Kalau dia tidak mampu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah mencuri harta orang, dia pernah merampok harta orang, cari orang tersebut. Dia punya harta, kembalikan. Repot nanti hari kiamat kelak. Tapi kalau dia sudah semaksimal tidak mampu, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya tidak mampu. Allah Maha penerima taubat.